Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semuanya. Hai, perkenalkan nama aku Tesalonika Manurung, mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Teman-teman, izinkan aku mengapresiasi teman-teman yang sampai saat ini masih mampu menggunakan media dengan baik. Sebab saat ini media baru, terkhususnya platform media sosial, telah menjadi tempat maraknya kasus ujaran kebencian. Apakah dari teman-teman sekalian pernah mengalaminya? Teman-teman, saat ini sayangnya media baru yaitu media sosial telah menjadi tempat berkembang biaknya diskusi panas yang mengarah atau mengacu kepada penggunaan kata dan juga bahasa yang mengintimidasi bahkan sampai menghina. Para peneliti dan juga akademisi telah menyampaikan banyak setiap argumen mereka, terkhusus yang disampaikan oleh Bapak Adrinus Milalah selaku Komisioner Komisi Kepolisian Nasional. Beliau mengatakan bahwa hate speech atau juga yang disebut ujaran kebencian bukanlah hal yang berupa personal atau individu, melainkan serangan yang sifatnya primordial, yaitu SARA. Setiap bentuk tindakan, isyarat, penulisan, atau hal-hal yang merujuk kepada tindak kekerasan, amarah, atau hal-hal yang negatif merupakan ujaran kebencian. Teman-teman, tantangannya saat ini adalah bagaimana media baru telah berkembang sangat pesat, sehingga menjadi media komunikasi instan yang dapat menyebarkan informasi secara luas dan lebih dalam lagi. Tentunya platform ini menjadi tempat bagaimana orang-orang mengekspresikan diri mereka di dalamnya. Tentu perlu pengedukasian secara merata, baik bagaimana cara menggunakan media baru dengan benar, dan bahkan sampai dampak dari cara penggunaan media yang salah. Ini perlu didukung lewat kesadaran diri masing-masing setiap individu atau penggunanya. Melihat fenomena dan juga kejadian tersebut sungguh sangat memprihatinkan. Tentunya, saya mengajak kita semua untuk memahami lebih dalam dan lebih luas lagi bagaimana jangkauan dari ujaran kebencian tersebut. Saya telah menyiapkan 3 poin untuk sama-sama kita pahami lewat ujaran kebencian. Yang pertama adalah alasan kuat terjadinya ujaran kebencian. Ketahuilah teman-teman bahwa dalam setiap fenomena yang terjadi memiliki sebab, akibat, dan juga alasan kuat. Lewat penelitian, alasan kuat terjadinya ujaran kebencian adalah lewat lingkungan yang terpolarisasi. Cenderung individu melihat individu lain itu sebagai ancaman dan marah mereka, musuh mereka juga. Sehingga dalam lingkungan terpolarisasi ini dalam aspek agama, politik, bahkan sampai sosial. Ini semua dihasilkan dari pernyataan yang dibenci atau bahkan ketidaksepakatan mereka terhadap hal-hal atau aspek-aspek tersebut. Dan yang kedua adalah dampak buruk dari terjadinya ujaran kebencian. Selain sebab, akibat, dan alasan kuat, tentu ujaran kebencian menjadi kasus yang paling dominan memiliki dampak buruk. Salah satunya adalah tindak kriminalitas. Ketika setiap orang telah melontarkan atau bahkan menerima serangan ujaran kebencian, karena serangan ujaran kebencian menciptakan martabat, kehilangan martabat. Sehingga ketika seseorang telah kehilangan martabat mereka, akan sangat mudah untuk seseorang ini menindaklanjutinya dengan kekerasan, seperti pengeroyokan, penindasan, bahkan sampai pembunuhan. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah peran individu dalam pencegahan ujaran kebencian. Sebagai masyarakat, tentu kita harus mencegah terjadinya ujaran kebencian. Ada banyak caranya, tapi saya akan menyiapkan 3 poin saja. Dan yang pertama adalah miliki atau tingkatkan sifat atau sikap toleransi dan empati yang tinggi. Percayalah teman-teman, ketika kita sama-sama mau menciptakan lingkungan yang positif, kita akan menciptakan lingkungan yang berkualitas juga, sehingga ujaran kebencian akan sulit ditemukan kembali karena adanya lingkungan yang saling mendukung, suportif, dan gotong royong tentunya. Yang kedua adalah peran aparat dan juga penegakan hukum di Indonesia. Tentu aparat dan hukum Indonesia perlu memiliki sifat yang tegas untuk menindaklanjuti setiap pelaku yang melakukan ujaran kebencian. Tujuannya agar memberikan efek jera dan juga tidak kembali timbul orang-orang baru yang melakukan ujaran kebencian. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah penyebaran konten-konten yang positif. Tentu ini akan dilakukan oleh kita setiap pengguna. Saya mengajak kita semua untuk sama-sama menciptakan konten-konten yang membangun dan beredukasi, sehingga sama-sama kita ciptakan lingkungan yang sehat di media baru, sehingga ujaran kebencian akan kembali sulit untuk ditemukan. Oleh karena itu teman-teman, media sekarang yang sangat canggih, hendaklah teman-teman gunakan untuk hal-hal yang baik ya. Jangan semena-mena untuk melakukan media dengan hal-hal yang negatif. Dan tentunya teman-teman bisa lakukannya, salah satu contohnya dengan membangun personal branding kamu. Bukankah kalian tidak akan menggunakan media sosial membangun personal branding yang buruk? Untuk itu, bangun media untuk hal-hal yang positif. Dan kemudian, biarlah kita peka terhadap ujaran kebencian. Pahami lebih dalam solusi dari pencegahan ujaran kebencian, dan lebih lagi, pahami juga tentang dampak buruk terjadinya ujaran kebencian itu sendiri. Sehingga,
Kita sama-sama berkomitmen untuk menciptakan media yang sehat dan positif. Dan akhir kata, saya mengajak teman-teman untuk menjaga tangan, bibir, pernyataan, dan ketikan kita hanya untuk melontarkan kata-kata yang membangun dan beredukasi. Sehingga media yang ada di sekitar kita adalah media-media yang berkualitas. Sama-sama komitmen kepada media untuk menciptakan juga masa depan dari setiap generasi yang bijak dan sehat demi pemanfaatan media yang benar. Akhir kata, saya Tesalonika Manurung, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.